Halo, jumpa lagi dengan channel media pembelajaran seni. Kali ini akan kami sampaikan materi bermain ensemble kelas 8. Kompetensi dasar kali ini adalah memahami teknik memainkan salah satu alat musik tradisional secara perorangan. Keterampilannya memainkan salah satu alat musik tradisional secara perorangan. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Kalian perhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian alat musik tradisional dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian ensemble tradisional dengan benar. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis ensemble musik tradisional dengan benar. Keempat, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan perlengkapan gamelan dengan benar. Yang kelima, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan alat-alat musik tradisional gamelan dengan benar. Kita mulai dari musik ensemble tradisional. Kata ensemble berasal dari bahasa Prancis. Ensemble berarti suatu rombongan musik. Sedangkan menurut Kamus Musik, ensemble adalah sekelompok kegiatan musik dengan jenis kegiatan seperti yang tercantum dalam sebutannya. Jadi, musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu serta memainkan lagu-lagu dengan aransemen yang sederhana pula. Jadi musiknya sangat sederhana. Musik ensemble tradisional ada beberapa jenis, namun yang terkenal ialah gamelan. Gamelan yang paling populer dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Bali. Seni yang berasal alat musik gamelan sering disebut seni karawitan. Banyak yang menggunakan istilah karawitan dengan berangkat dari dasar kata rawit, seperti menurut Ki Sindu Suwarno bahwa karawitan berasal dari kata rawit yang berarti cabai rawit yang kecil serta halus, atau berarti seni yang indah. Sedangkan menurut Raden Mas Kusumadinata bahwa istilah karawitan adalah seni suara yang berbentuk vokal maupun instrumental yang beralaskan pelok dan slendro. Jenis alat musik ensemble tradisional ada beberapa macam, antara lain yang pertama, gong besar gamelan Jawa. Gamelan terdiri atas instrumen logam dan berbagai jenis gong yang menghasilkan nada apabila ditabuh. Kebanyakan instrumen gamelan dilaras dalam dua sisi sistem nada, yaitu bernada 5 pada laras slendro dan bernada 7 pada laras pelok. Yang kedua, gong besar gamelan Bali. Gamelan di Bali terdiri atas banyak instrumen tabuh seperti metalofon, xilofon, gong, gendang, dan tanang. Jenis gamelan yang ada di Bali misalnya gamelan slonding dan gamelan gambang.
Ketiga adalah gendang. Gendang memiliki peran penting dalam jenis musik tertentu dan menjadi instrumen paling menonjol dalam sebuah ensemble. Penggunaan gendang di berbagai daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, di Sumatera Utara memiliki adat bermain gendang yang menggunakan 9 gendang yang disebut gordang 9. Yang kedua, di daerah Tanah Karo menggunakan 5 gendang yang disebut gendang lina sedalen. Coba perhatikan gambar berikut. Ini ada 3 macam jenis gendang yang masing-masing memiliki ciri yang berbeda-beda. Ada gordang 9, ada jaipong, ada gendang yang berasal dari Sunda. Kalian perhatikan, kalian coba mana yang dari Sunda, yang dari jaipong, kemudian yang gordang 9. Kemudian yang ketiga, di Jawa dan Bali biasanya menggunakan gendang dengan 2 sisi yang diletakkan mendatar. Di yang berikutnya, di Indonesia Timur menggunakan gendang jam pasir untuk mengumandangkan kedatangan orang penting, mengiringi tarian, memanggil orang untuk suatu acara suci, upacara kematian, dan lain-lain. Itu semuanya menggunakan gendang jam pasir. Kemudian kita mulai dengan memainkan ensemble tradisional. Gamelan jelas bukan alat musik yang asing buat kita. Bahkan popularitasnya telah merambah sebagai benua dan memunculkan paduan musik baru, jazz gamelan, melahirkan institusi sebagai ruang belajar dan ekspresi musik gamelan, sehingga menghasilkan pemusik gamelan ternama. Gamelan adalah suatu istilah untuk berbagai jenis alat musik yang dimainkan dan merupakan unsur penting musik tradisional di Indonesia. Seperangkat gamelan atau sepangkon terdiri atas gendak, ketuk, kenong, kempul, gong, kempiang, gunang, saron, selentem, gambang, gender, templung, rebab, suling, siter, dan keprak. Setiap instrumen gamelan memiliki tugas sendiri-sendiri dalam sebuah pagelaran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengatur irama menggunakan gendang. Yang kedua, pemangku irama menggunakan ketuk, kenong, kempul, gong, dan kempiang. Pengatur lagu menggunakan gunang. Pemangku lagu menggunakan saron dan selentem. Pengisi jiwa menggunakan gambang. Kemudian nomor 6, pembuka menggunakan rebab. Kemudian untuk memeriahkan irama dapat menggunakan suling dan siter. Coba kalian perhatikan seperangkat gamelan ini. Di situ ada gong, ada kendang, ada ketok, ada kempiang, ada saron, ada bunang, ada selentem. Ya, perhatikan, diskusikan dengan teman-teman gambar itu. Mana yang gong, mana yang gendang, mana yang bunang, mana yang selentem, mana yang ketok, mana yang kempiang, mana yang kempul. Nah, kalian diskusikan dengan teman kalian. Berikut kita pelajari tentang wadah atau tempat gamelan. Sebab gamelan kalau tidak di wadah nanti akan mencecer kemana-mana. Untuk meletakkan gamelan dapat dimainkan diperlukan wadah
atau tempat menyusun gamelan, antara lain alat-alat sebagai berikut. Coba kalian perhatikan. Yang pertama, plangka kayu untuk menempatkan kendang. Nah, kendang ditaruh di situ, tempatnya tersendiri. Kemudian untuk meletakkan gunang, ini adalah plangka untuk meletakkan gunang, selentem. Kemudian ini gayor untuk menggantungkan gong dan kempul, sarungan digantung gitu. Kemudian pangkon untuk meletakkan gender, saron, kemudian demung, maksudnya pangkon itu kayunya ya. Kemudian gerobogan untuk mengatur dan menaruh bilahan gambang. Menurut bentuknya dan bahannya, gamelan dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. 1. Bilah. Bilah atau wilahan adalah gamelan yang berupa bilahan-bilahan logam atau besi atau perunggu dan kayu. Misalnya ada saron, ada pemping, demung, gender, dan gambang. Ini contohnya ya, kalian perhatikan gambarnya. Kemudian 2. Pencon atau pencu adalah gamelan yang terbuat dari logam dan bentuk cekungan. Di bagian tengahnya dibuat menonjol. Yang menonjol itu nanti untuk ditabuh atau dipukul, misalnya gong, gunang, ketuk, dan kenong. Nah, coba ini gunang dan kenong. Yang ketiga, bentuk lain yang tidak berupa bilah maupun pencon, misalnya kendang yang terbuat dari kulit binatang, ada rebab, siter yang terbuat dari kawat, dan seruling yang terbuat dari bambu. Mari sekarang kita membicarakan tentang notasi gamelan. Di Jawa, seorang musisi karawitan dianggap piawai atau hali apabila mampu memainkan berbagai gending tanpa melihat notasi atau hafal di luar kepala. Oleh karena itu, notasi berfungsi sebagai jembatan yang mempermudah musisi karawitan untuk menghafal gending. Seorang empu mampu memainkan instrumen gender sambil terkantuk-kantuk dalam pertunjukan wayang kulit ternyata lebih mampu memunculkan rasa dan kesan musikal yang indah dibandingkan sarjana karawitan yang masih membaca notasi. Seorang empu telah hafal di luar kepala dalam menyajikan gending, sehingga fokus utamanya hanya kepada rasa, nilai seninya. Tangga nada dalam bahasa Jawa secara umum disebut laras atau titi laras. Istilah titi dapat memiliki arti angka, tulis, tanda, notasi atau lambang. Sedangkan istilah laras berarti susunan nada atau tangga nada. Jadi titi laras mempunyai arti sebagai suatu notasi tulis, huruf, angka, atau lambang yang menunjuk pada ricikan tanda nada menurut suatu nada tertentu. Laras lendru pada umumnya menghasilkan suasana bersifat riang, ringan, gembira, dan terasa lebih ramai. Misalnya pada adegan peperangan, perkelahian, atau baris-baris. Namun pada gending yang menggunakan laras slendro miring justru memberikan kesan sendu,
sedih atau romantis. Nada miring adalah nada laras lendro yang secara sengaja dimainkan tidak tepat pada nada-nadanya. Kalau dalam istilah musik nasional itu adalah fales, tapi di sini tidak menjadi fales. Yang kedua, laras pelok. Laras pelok pada umumnya memberikan kesan gagah, agung, keramat, dan sakral, terutama pada permainan gending menggunakan laras pelok pantet 6. Hal ini dapat dijumpai pada adegan persidangan agung, kemarahan yang meluap-luap, masuknya seorang raja ke sanggar pamelegan atau tempat pemujaan, adegan yang menyatakan sakit hati, atau adegan yang menyatakan dendam sumat, yang menggunakan laras pelok. Namun pada gending yang menggunakan laras pelok garang justru memberi kesan gembira, riang, dan semarak. Tinggi rendah nada titilaras bagi laras lendro dan pelok adalah berbeda. Pada laras lendro, tingkatan suara untuk tiap nada adalah sama. Setiap satu oktav dibagi menjadi 5 laras. Tetapi pada gamelan laras pelok, tingkatan nada masing-masing bilahan tidak sama. Makanya yang laras lendro biasanya digatok-gatokkan dengan notasi angka atau notasi balok. Kita bicara tentang titilaras. Titilaras dalam seni musik daerah biasanya sering disebut notasi, yaitu suatu tanda-tanda yang menunjukkan tinggi rendahnya. Tanda-tanda itu bisa berupa angka atau lambang yang lainnya yang menunjukkan suatu nada. Sistem notasi yang dipakai dalam gamelan Jawa adalah notasi pentatonik menggunakan 5 nada, penta 5, tonik nada, dan merupakan titilaras musik Indonesia asli. Notasi tersebut dinamakan notasi kepatihan yang diciptakan oleh Raden Ngabei Jaya Sudirga atau Rekso Ningrat sekitar tahun 1910. Karena notasi angka ditulis di kepatihan, maka notasi tersebut dinamakan notasi angka kepatihan. Berikut ini adalah inti nada kepatihan. Yang pertama, panunggul, yaitu nada pertama dibaca ji, siji dibaca ji, di angkanya 1 dibaca ji. Yang kedua, gulu, yaitu nada kedua, loro dibaca ro. Ketiga, dodo, yaitu nada ketiga atau telu, dibaca lu. D, pelok, yaitu nada keempat atau papat, dibaca pat. E, 5, yaitu nada kelima, dibaca munculnya. F, 6, yaitu angka 6, dibaca 6. G, barang, yaitu nada ketujuh, itu dibaca pi. Titilaras memegang peranan yang sangat penting dan praktis dalam seni musik karawitan, karena dengan menggunakan titilaras kita dapat mencatat, mempelajari, dan menyimpan. Untuk selanjutnya dapat dipelajari dari generasi ke generasi, sehingga musik gamelan tidak akan bisa lenyap dari bumi Nusantara.
Demikianlah tadi pembelajaran tentang musik tradisional dari Jawa, terutama Jawa Tengah, yaitu tentang gamelan. Setelah kalian mempelajari tentang gamelan itu, maka kalian sudah mengerti bentuk-bentuk musik tradisional, kemudian macam-macam musik-musik tradisional, kemudian jenis-jenis musik tradisional. Tinggal kalian berusaha untuk mempelajari, kemudian melestarikan seni tradisional yang ada di negara kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.